Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa kembali lagi bertemu dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita semua, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke, lanjut kita akan mengecek kehadiran dari teman-teman. Siapa nih yang belum hadir, yang tidak bisa hadir? Lina. Oh iya, Lina kenapa nggak hadir? Ada acara keluarga katanya. Oh, ada lagi nggak selain Lina? Putri. Devi, Siapa? Bu. Devi kenapa? Putri. Devi Banyak sakit. ya yang nggak hadir hari ini. Ya, semoga yang tidak bisa hadir hari ini bisa hadir besok, dan semoga yang sakit segera sembuh, dan yang ada urusan segera dilancarkan urusannya. Amin. Nah, oh ya, sebelumnya Ibu juga udah share LKPD-nya ya, boleh dicek, ada di Google Classroom-nya. Kita mari mulai pembelajaran hari ini. Udah tahu belum hari ini akan belajar apa? Kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel ya. Nah, ini sistem persamaan 3 variabel ya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, ini apakah sudah terlihat? Sudah ya? Lihat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk melatih sikap religius dan disiplin, melatih sikap sosial dengan berani bertanya, berpendapat, mendengar orang lain, dan bekerja sama dalam diskusi di kelompok sehingga terbiasa berani bertanya, berpendapat, mendengar orang lain, dan bekerja sama dalam aktivitas sehari-hari, bertanggung jawab terhadap kelompoknya dalam menyelesaikan tugasnya, berpikir dan bekerja dengan inisiatif sendiri. Lalu siswa dapat menyusun konsep dan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV dengan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan eliminasi substitusi. Nah, siswa juga dapat mengkreasikan masalah kontekstual di lingkungan sekitar yang berhubungan dengan SPLTV. Nah, sebelumnya Ibu punya masalah nih. Coba dari masalah ini, apa yang bisa kalian lihat? Diketahuinya, Ana dan Brep bekerja sama, dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 16 hari. Brep dan Clara bekerja sama menyelesaikan pekerjaan selama 12 hari. Ana dan Clara bekerja sama dapat menyelesaikan pekerjaan 9,6 hari. Ditanyakannya berapa lama pekerjaan itu.
dapat diselesaikan apabila bekerja sendiri-sendiri. Ya, betul ya. Itu jawabannya ya, teman-teman. Nah, dari masalah ini kita bisa lihat ya kalau misalnya masalah ini tuh termasuk ke dalam SPLTP. Kenapa? Soalnya di sini ada 3 variabel yang bisa kita lihat gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan lanjutkan. Kita lanjutkan dulu ke ini. Apa itu SPLTP? Coba siapa yang bisa jawab? SPLTP adalah sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan yang terdiri atas 3 persamaan dan 3 variabel. Ya, betul sekali ya. Jadi SPLTP itu adalah suatu persamaan yang terdiri atas 3 persamaan dan 3 variabel. Nah, kalau kita udah tahu apa itu SPLTP, nih gimana sih notasi atau bentuk umum dari SPLTP itu ada? Tidak, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang lain ada yang tahu? Enggak. Enggak. Oke, Ibu jawab aja ya. Nih, jadi notasi atau bentuk umum dari SPLTP itu kayak gini. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Nah, sama. Karena SPLTP itu persamaannya ada 3. Jadi diganti aja 1, 2, 3. Nah, jadi ada A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan yang ketiga juga sama. Dengan A1, A2 sampai D3-nya itu merupakan bilangan real. Nah, A1, B1C1 itu ketiganya 0. A2, B2, C2 juga sama. A3, B3, C3 juga sama. Nah, di sini tuh X, Y, Z-nya ini merupakan variabelnya. Nah, A1, A2, A3 dan itu koefisien dari X. Nah, B1, B2, B3 itu koefisien dari Y. Nah, kalau C1, C2 sama C3-nya itu koefisien dari Z-nya ya. Nah, D1, D2, D3 itu adalah konstanta persamaannya. Nah, setelah itu, apa saja sih metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan SPLTP? Ada? Enggak. Enggak ya. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi, metodenya itu yang bakal kita pelajari hari ini adalah ada eliminasi, substitusi, Eliminasi, ya betul, substitusi dan gabungan eliminasi dan gabungan eliminasi ya. dan substitusi. Ya, betul. Nah, untuk penyelesaiannya, coba ada yang mau bacain? Saya aja, Bu, yang baca. Ya, boleh. Penyelesaian SPLTP dengan eliminasi ada beberapa langkah dalam metode ini. Langkah pertama, pilihlah salah satu dari persamaan yang sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Langkah kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh dalam langkah pertama ke dalam persamaan lainnya, sehingga didapat SPLDV. Langkah ketiga, selesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah kedua. Ya, bagus. Ya, jadi gitu ya cara buat yang eliminasi. Selanjutnya kita ke yang substitusi. Coba siapa yang mau baca? Saya aja, Bu. Baik, penyelesaian SPLTP dengan substitusi. Langkah pertama, eliminasi salah satu peubah X atau Y atau Z sehingga diperoleh SPLDV. Langkah kedua, selesaikan SPLDV yang didapat pada langkah 1. Langkah ketiga, substitusikan nilai-nilai peubah yang diperoleh pada langkah 2 ke dalam salah satu persamaan semula untuk mendapatkan nilai peubah yang lainnya. Ya, pintar.
Ya, jadi gitu ya yang substitusi cara penyelesaiannya. Kita lanjut ke yang penyelesaian dengan metode eliminasi substitusi. Coba siapa lagi yang mau bantu Ibu buat bacain? Rizka mau, Rizka? Boleh. Metode penyelesaian persamaan linear ini menggunakan metode gabungan antara metode substitusi dan eliminasi. Metode gabungan ini sering digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel karena lebih mudah dan efisien. Betul. Ya, jadi rata-rata kita menggunakan untuk menyelesaikan SPLTP kita menggunakan gabungan antara eliminasi dan substitusi, soalnya itu lebih mudah dan efisien ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke masalah yang tadi. Coba siapa yang mau bacain masalahnya? Ada yang mau bantu Ibu lagi? Aku, Bu. Ya, boleh. Masalah. Suatu pekerjaan akan dikerjakan bersama-sama. Jika Anna dan Brep bekerja sama, pekerjaan itu dapat diselesaikan selama 16 hari. Jika Brep dan Clara bekerja sama, dapat menyelesaikan pekerjaan selama 12 hari. Jika Anna dan Clara bekerja sama, dapat menyelesaikan pekerjaan selama 9,6 hari. Dalam berapa harikah mereka dapat menyelesaikan pekerjaan itu apabila bekerja sendiri-sendiri? Nah, dari masalah ini kita bisa ya menggunakan metode-metode yang lain yang tadi kita sudah bahas untuk menyelesaikan masalah ini ya. Nah, ayo kita cobain menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, tadi ada yang tahu nggak diketahuinya apa aja? Pekerjaan yang dilakukan Anna dan Bref Ya, dilakukan selama 16 hari. ya betul, pintar. Apalagi? Brep dan Clara bekerja sama dapat menyelesaikan pekerjaan selama 12 hari. Pintar. Lanjut, apalagi? Anna dan Clara dapat menyelesaikan pekerjaan selama 9,6 hari. Iya. Terus ditanyanya? Berapa lama pekerjaan kalau diselesaikan masing-masing? Oke, pintar. Ayo, terus kita mau ngapain dulu? Setelah kita tahu diketahui ditanyanya, kita akan melakukan langkah pertanyaannya apa? Melakukan pemisalan. Iya, pintar. Nah, jadi pemisalannya apa aja? Misal A. Anna, B. Bref, C. Clara. Iya, betul. Lanjut, setelah langkah pemisalan, kita melakukan langkah apa lagi? Membuat model matematika. Betul, membuat model matematikanya ya. Setelah itu, karena jumlah pekerjaan dan jumlah hari itu berbanding terbalik, maka nih modelnya seperti ini ya. Jadi 1/A ditambah 1/B sama dengan 1/16. 1/B ditambah 1/C sama dengan 1/12 dan 1/A ditambah 1/C sama dengan 1/9,6. Nah, kenapa seperti itu? Soalnya semakin banyak orang yang bekerja, akan semakin cepat pekerjaan itu selesai, ya kan? Nah, semakin sedikit orang yang bekerja, maka pekerjaan itu akan semakin lama selesainya gitu. Jadi model matematika dari masalah tersebut apa? Ini ya, yang tadi kita sebut yang Anna dan Bref itu persamaan ke-1 yang pertama, dan Bref dan Clara itu persamaan kedua, dan Anna dan Clara itu persamaan ketiga. Lalu setelah itu setelah kita melakukan Permodelan matematika, apalagi yang harus kita lakukan? Menyelesaikan SPLTP. Ya, betul. Kita menyelesaikannya pakai metode apa dulu? Eliminasi, Ya, betul. lalu substitusi. Betul.
Nah, kita eliminasi dulu nih persamaan pertama dan kedua. Tadi persamaan kesatunya adalah 1/A ditambah 1/B sama dengan 1/16. Nah, persamaan keduanya juga itu tadi tuh kita tahu kalau persamaan keduanya itu 1/6, 1/B ditambah 1/C sama dengan 1/12 kan. Nah, kita eliminasi nih, masing-masingnya dikurangi. Jadi sisanya apa? 1/A dikurang 1/C. Ya, terus sama dengan minus 1/48. ya, nah minus 1/48 ya. Nah, itu menjadi persamaan kita sebut persamaannya keempat. Nah, terus kita akan eliminasi lagi nih persamaan ketiga sama keempat. Sebenarnya eliminasinya mau apa aja juga bebas ya, mau yang mana dulu juga bebas, sama aja. Ini kita cari yang samanya dulu aja, biar gampang dieliminasinya. Nah, kita eliminasi persamaan 3 dan keempat ini. Persamaan ketiga tadi kan ini ya, 1/A ditambah 1/C sama dengan 1/9,6. Nanti tadi persamaan 4-nya ini 1/A dikurangi 1/C sama dengan negatif 1/48. Jadi kalau dieliminasi ini sisanya apa? 2/C sama dengan 1/8. Ya, pintar. 2/C sama 1/8. jadi C-nya berapa? 1/C. C-nya 16. Ya, pintar. Jadi 16 ya. Setelah kita melakukan eliminasi tadi, berarti kita sekarang melakukan Substitusi. ya, karena tadi C-nya udah kita dapat ya, 16. Kita substitusikan saja ke persamaan keempat tadi. Agar mudah, sebenarnya ke persamaan yang berapa ini? Ketiga atau kedua juga bisa ya. Bebas ke substitusinya, mau ke persamaan ketiga atau kedua juga bisa. Tapi Ibu memilih ke persamaan keempat. Jadi 1/A dikurangi 1/C sama dengan negatif 1/48. Nah, substitusikan nilai C-nya tadi 16 ya. Jadi kita dapat 1/A-nya sama dengan negatif 1/48 ditambah 1/16. Jadi 1/A-nya sama dengan 1/24. Jadi A-nya sama dengan 24. Ya, betul. Karena kita udah tahu A-nya 24, kita substitusikan lagi nilai A-nya ke persamaan ke-1. Ya, boleh. Jadi 1/A ditambah 1/B sama dengan 1/16. Karena A-nya sama dengan 24, jadi kita substitusikan saja jadi 1/24 ditambah 1/B. 1/16. Ya, betul. Jadi 1/B-nya sama dengan 1/48. Iya, pintar. Jadi B-nya sama dengan 48. betul. Maka kita sudah memperoleh nih nilai A, B, dan C-nya ya. Jadi A-nya itu sama dengan berapa? 24 ya. 4, B-nya 28, 28, C-nya 16. Iya, C-nya 16. Nah, jadi setelah kita memperoleh nilai A, B, dan C, kita akan melakukan langkah apa lagi nih? kesimpulan. Ya, menarik kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya apa? Ada yang bisa? Jadi, pekerjaan anak dapat diselesaikan selama 24 hari, Ya. Brave selama 48 hari, dan Clara selama 16 hari. Ya, pinter. Jadi kesimpulannya Pekerjaan tersebut dapat diselesaikan Ana selama 24 hari, Brave selama 48 hari, dan Clara selama 16 hari. bisa dipahami sampai sini. Bisa. Nah, ada yang mau bertanya? Cukup, Bu. Cukup ya. Nah, karena tadi kita sudah latihan, karena materinya juga cuma segitu, kita langsung aja ke LKPD ya. LKPD-nya tadi kan Ibu udah share ya di Google Classroom, tinggal dicek masing-masing. Nah, di LKPD Ibu
memberi kalian 5 soal tentang SPLTP. Kalian boleh mengerjakannya sekarang. Nanti kita diskusikan jawabannya bersama-sama di sini ya. Ibu beri waktu 10 menit cukup? 15 menit, Bu. Oh, 15 menit boleh. Ibu tunggu 15 menit kemudian ya. Ayo kita bahas nomor 1. Oke. Ya, sudah selesai ya 15 menit. Siapa yang mau mencoba nomor 1? Saya aja, Bu. Boleh. Silakan. Di share Screen ya, Bu. Iya, boleh. Sebentar. Udah ada? Ya, sip. Udah ada. Jadi, Ya. seperti yang diketahui, harga 2 kilo apel, 2 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk sama dengan 67.000 rupiah. Harga 3 kilo apel, 1 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk seharga 61.000 rupiah. 1 kilo apel, 3 kilo anggur, dan 2 kilo jeruk seharga 80.000 rupiah. Ditanyakan harga apel, anggur, dan jeruk per kilonya. Semisal harga apel per kilo dimisalkan dengan X, harga anggur dimisalkan per kilo dimisalkan Y, harga jeruk per kilo dimisalkan Z. Diperoleh model matematikanya 2X plus 2Y plus Z sama dengan 67.000. Ya. Model pertama, 3X plus Y plus Z sama dengan 61.000. Model kedua, X plus 3Y plus 2Z sama dengan 80.000. Model persamaan ketiga. Lalu dieliminasi persamaan 1 dan 2. 2X plus 2Y plus Z sama dengan 67.000. 3X plus Y plus Z sama dengan 61.000. Setelah dieliminasi, min X plus Y sama dengan 6.000. Model persamaan keempat. Eliminasi persamaan 1 dan 3. 2X plus 2Y plus Z sama dengan 67.000. Lalu persamaan 1 dikali 2 menghasilkan 4X plus 4Y plus 2Z sama dengan 134.000. Dieliminasi menjadi 3X plus Y sama dengan 54.000. Untuk persamaan kelima, eliminasi persamaan 4 dan 5, min X plus Y sama dengan 6.000, 3X plus Y sama dengan 54.000. Dikurangi menjadi min 4X sama dengan min 48.000, X sama dengan 12.000. Substitusikan nilai X ke dalam persamaan 4. Min X plus Y sama dengan 6.000 menjadi min 12.000 plus Y sama dengan 6.000. Y sama dengan 6.000 plus 12.000. Y sama dengan 18.000. Substitusi nilai X dan Y ke dalam persamaan 1. 2X plus 2Y plus Z sama dengan 67.000. Ya. 2 dikali 12.000 plus 2 dikali 18.000 plus Z sama dengan 67.000. Z sama dengan 67.000 dikurangi 60.000 sama dengan Z sama dengan 7.000.
Nilai X sama dengan 12.000, nilai Y sama dengan 18.000, dan Z sama dengan 7.000. Jadi harga apel per kilo 12.000, harga anggur per kilo 18.000, harga jeruk per kilo 7.000. Ya, betul ya jawabannya dari Ade. Jadi nilai harga apelnya 12.000, anggurnya itu 18.000 rupiah, dan jeruknya itu 7.000 rupiah. Beri tepuk tangan untuk Ade. Terima kasih Ade. Coba siapa yang mau mengerjakan nomor 2? Saya mau coba, Bu. Boleh. Silakan di-share screen jawabannya. Diketahui harga 1 kilo kelengkeng, 3 kilo pepaya, dan 1 kilo pir 89.500 rupiah. Kemudian harga 5 kelengkeng, 2 kilo pepaya, dan 3 kilo pir harganya itu 148.500 rupiah. Dan harga 2 kilo kelengkeng, 1 kilo pepaya, dan 10 kilo pir harganya 121.000 rupiah. Kemudian ditanya harga kelengkeng, pepaya, dan pir per kilogramnya. Pertama dipisahkan harga 1 kilo kelengkengnya menjadi X, harga 1 kilo pepaya Y, harga 1 kilo pir menjadi X. Pada matematikanya, persamaan pertama X ditambah 3Y tambah Z sama dengan 89.500. Persamaan kedua 5X ditambah 2Y ditambah 3Z 148.500. Persamaan ketiga 2X tambah Y tambah 10Z sama dengan 121.000. Eliminasi persamaan 1 dan 2. X ditambah 3Y ditambah Z 89.500 dengan 5X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 148.500 menjadi 5X plus ditambah 15Y ditambah 5Z menjadi 447.500. Lalu persamaan keduanya menjadi 5X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 148.500. Jadi hasilnya 13Y ditambah 2Z 229.000 dan jadi persamaan keempat. Kemudian eliminasi persamaan 1 dan 3. X ditambah 3Y tambah Z 89.500 menjadi 2X ditambah 6Y tambah 2Z menjadi 179.000. 3X tambah Y tambah 10Z 121.000 menjadi 2X tambah Y tambah 10Z 127.000 menjadi 5Y kurang 8Z sama dengan 58.000 menjadi persamaan kelima. Eliminasi persamaan 4 dan 5. 13Y ditambah 2Z sama dengan 299.000 dan persamaan kelima 5Y kurang 8Z sama dengan 58.000 menjadi 52Y ditambah 8Z sama dengan 1.100.096.000. Kemudian 5Y dikurang 8Z sama dengan 58.000 menjadi 57Y sama dengan 1.254.000. Jadi Y sama dengan 22.000. Kemudian 5Y tambah 8Z sama dengan 58.000 menjadi 5 kali 22.000 dikurangi 8Z sama dengan 58.000. 110.000 dikurangi 8Z sama dengan 58.000 menjadi min 8Z sama dengan 58.000 kurangi 110.000. Min 8Z sama dengan min 52.000. Jadi sama dengan Z sama dengan 9.500. Kemudian substitusi nilai Y dan Z ke persamaan 1. X ditambah 3Y tambah Z sama dengan 89.500. Menjadi X tambah 3 kali 22.000 ditambah
6.500 sama dengan 89.500. X ditambah 72.500 sama dengan 89.500. Jadi X sama dengan 17.500. Nilai X sama dengan 17.500, Y 22.000, dan Z 6.500. Jadi harga kelengkeng per kilogram itu 17.500. Harga pepaya 1 kilogramnya 22.000 dan harga pir per kilogramnya 6.500. Sudah, Bu? Ya, jadi benar ya jawabannya. Jadi harga kelengkeng itu 1 kilonya harganya 17.500. Harga pepaya per kilonya itu 22.000 dan harga pir 1 kilonya itu 6.500. Ya, pinter ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan pada Sri. Ya, untuk nomor 3 siapa yang mau menjawab? Oke, nomor 3 diketahui perbandingan uang A dan B adalah 3:4. Yang kedua, perbandingan uang B dan C adalah 8:9. Dan yang ketiga, jumlah uang A dan B lebih banyak 40.000 dari uang C. Yang ditanya jumlah uang A, B, dan C. Langkah pertama, melakukan pemisahan. Misalnya X uang A, Y uang B, dan Z uang C. Langkah yang kedua, membuat model matematika. Terus perbandingan uang B dan C adalah perbandingan uang A dan B adalah 3:4. X per Y sama dengan 3/4 menjadi X sama dengan 3/4 Y. Yang kedua, perbandingan uang B dan C adalah 8:9. Y per Z sama dengan 8/9 menjadi Y sama dengan 8/9 Z. Jumlah uang A dan B lebih banyak 40.000 dari uang C. X plus Y sama dengan 40.000 plus Z. Maka SPLTV dari persamaan tersebut adalah X per Y sama dengan 3/4 menjadi X sama dengan 3/4 Y. Itu yang pertama. Persamaan yang kedua, Y per Z sama dengan 8/9 menjadi Y sama dengan 8/9 Z. Lalu X plus Y sama dengan 40.000 plus Z. Langkah ketiga, menyelesaikan SPLTV. Metode substitusi persamaan 1 ke persamaan 3. X plus Y sama dengan 40.000 plus Z. 3/4 Y plus 1Y sama dengan 40.000 plus Z. 7/4 Y sama dengan 40.000 plus Z. Substitusi persamaan 2. 7/4 dalam kurung 8/9 Z sama dengan 40.000 plus Z. 14/9 Z dikurangi Z sama dengan 40.000. Lalu 5/9 Z sama dengan 40.000. Z sama dengan 40.000 dikali 9/5. Jadi Z-nya sama dengan 72.000. Ya. Benar ya, Bu? Betul. Lalu substitusi nilai Z ke persamaan 2. Y sama dengan 8/9 Z. Lalu Y sama dengan 8/9 dalam kurung 72.000. Jadi Y-nya sama dengan 64.000. Ya. Terus substitusi nilai Y ke persamaan 1. X sama dengan 3/4 Y. Lalu X sama dengan 3/4 dikali 64.000. Sama dengan X sama dengan 48.000. Ya. Lalu yang terakhir, belum. Substitusi nilai X, Y, dan Z
ke pertanyaan X plus Y plus Z sama dengan 48.000 ditambah 64.000 lalu ditambah 72.000 sama dengan 184.000. Maka diperoleh jumlah uang mereka adalah sebesar Rp184.000. Dan langkah yang terakhir menarik kesimpulan. Jadi jumlah uang yang dimiliki A, B, dan C sebesar Rp184.000. Udah, Bu. Pinter, ye. Jadi betul ya hasilnya. Jadi jumlah uang dari A, B, dan C itu adalah Rp184.000. Beri tepuk tangan kepada Nila. Selanjutnya nomor 4. Siapa yang mau menjawab nomor 4? Siska. Siska, ya boleh, silakan di share screen jawabannya. Diketahui jika X, Y, dan Z adalah solusi dari sistem persamaan 2X plus Y sama dengan 5, X plus 2Z sama dengan 3, 2Y plus Z sama dengan 4. Ditanyakan nilai X plus Y plus Z. Jawabannya yang pertama, langkah pertama, menyelesaikan SPLTV. 2X plus Y sama dengan 5, 2X plus 4Z sama dengan 3 dikurangin. Habis itu hasilnya Y min 4Z sama dengan min 1. Kemudian eliminasi persamaan ketiga dan keempat. 2Y plus Z sama dengan 4, 2Y min 8Z sama dengan min 2, 9Z sama dengan 6, Z sama dengan 6 per 9 sama dengan 2 per 3. Substitusinya Y min 4Z sama dengan min 1, Y sama dengan 4 dikali 2 per 3 min 1, Y sama dengan 8 per 3 min 3 per 3, Y sama dengan 5 per 3. Kemudian substitusi nilai Z 2 per 3 ke pertemuan 2. X sama dengan 3 min 2Z, X sama dengan 3 min 2 dikali 2 per 3, X sama dengan 9 per 3 dikurangin 4 per 3 sama dengan 5 per 3. Kemudian substitusi nilai X, Y, dan Z. X plus Y plus Z sama dengan 5 per 3 plus 5 per 3 plus 2 per 3 sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Diperoleh X plus Y plus Z adalah 4. Langkah kedua, menarik kesimpulan. Jadi, nilai X plus Y plus Z adalah 4. Ya, betul ya. Jadi nilai X ditambah Y ditambah Z-nya itu adalah 4. Ye, betul. Nah, terima kasih sudah menjawab. Tepuk tangan untuk Rizka. Selanjutnya nomor 5 nih, terakhir. Ini terakhir untuk LKPD sekarang. Siapa yang mau menjawab? Jawab langkah 1, melakukan pemisahan. Misalkan X sama dengan bilangan pertama, Y sama dengan bilangan kedua, Z sama dengan bilangan 3. Langkah 2, membuat model matematika. Jumlah 3 bilangan adalah 75. X plus Y plus Z sama dengan 75, banding Y sama dengan 75 min X plus Z. Bilangan pertama 5, lebihnya dari jumlah bilangan lain. X sama dengan 5 plus Y plus Z. Bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah bilangan yang lain. X sama dengan 1/4 X plus Z. Maka SPLTV dari persamaan tersebut adalah Y sama dengan 75 min X plus Z 1, X sama dengan 5 plus Y plus Z 2. Yang ketiga Y sama dengan 1/4 plus X plus Z. Langkah 3, menyelesaikan SPLTV. Metode substitusi. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 3. 75 min X plus Z sama dengan 1/4 X plus Z kali 4. 300 min 4 X plus Z sama dengan X plus Z. Min 4 X plus Z min X plus Z sama dengan min 300. Min 5
X plus Z sama dengan min 300, X plus Z sama dengan 60. Substitusi persamaan 4 ke persamaan 1, Y sama dengan 75 min X plus Z, Y sama dengan 75 min 60, Y sama dengan 15. Substitusi nilai Y sama dengan 15 ke persamaan 2. X sama dengan 5 plus Y plus Z, X sama dengan 5 plus 15 plus Z, X sama dengan 20 plus Z. Substitusi persamaan 5 ke persamaan 4, XZ sama dengan 60, 20 plus Z sama dengan 60. 2Z sama dengan 60 min 20, 2Z sama dengan 40. Z sama dengan 20. Karena Z adalah bilangan ketiga, maka bilangan ketiga adalah 20. Langkah 4 menarik kesimpulan. Jadi bilangan ketiga adalah 20. Ya, betul ya. Jadi bilangan ketiganya itu adalah 20. Terima kasih Nida. Beri tepuk tangan untuk Nida. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini cukup sampai sini. Setelah ini Ibu akan memberikan kuis dari Quizizz yang linknya nanti akan Ibu simpan di Google Classroom ya. Setelah itu kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada nggak yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Ya, boleh. Siapa itu? Adek. Ya, boleh Adek, silakan. Kesimpulannya, sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP adalah suatu persamaan yang terdiri atas 3 persamaan dan 3 variabel. Untuk menyelesaikannya, SPLTP ini dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu eliminasi, substitusi, dan gabungan eliminasi dan substitusi. Ya, betul ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah suatu persamaan yang terdiri dari 3 persamaan dan 3 variabel. Nah, untuk menyelesaikan SPLTP ini dapat dilakukan dengan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan dari eliminasi dan substitusi. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu ada sebuah reminder untuk kita semua yang berasal dari J-Hope. Katanya, you are the leader of your own life and chant it over and over again. I can do it, you can do it, I can do it well, I can do it better than anybody. Yang artinya, kamu adalah pemimpin hidupmu sendiri dan mengucapkannya berulang kali. Aku bisa melakukannya, aku mengerti, aku bisa melakukannya dengan baik, aku melakukannya lebih baik dari siapapun. Nah, jadi karena kita adalah pemimpin hidup kita sendiri, maka jika kita berusaha dengan baik untuk melakukan sesuatu, pasti kita dapat melakukannya dengan baik, lebih baik daripada siapapun. Ibu harap kalian bisa mengerjakan SPLTP ini dengan baik, karena Ibu yakin kalian pasti bisa jika berusaha. Nah, terima kasih karena telah hadir dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang SPLTP juga, tapi menggunakan metode determinan. Nah, jadi diharapkan anak-anak semua sudah mulai nih baca-baca tentang determinan itu apa, ya. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan dahulu? Udah cukup, Bu. Cukup ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa terus memakai protokol kesehatannya, maskernya selalu dipakai, dan stay at home. Semangat semuanya. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Silakan boleh